Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mensos Tri Risma hari ini mengundurkan diri. Bagaimana faktanya? Beredar sebuah video berjudul "Berita terbaru viral Risma mundur karena ini. News terkini Kemensos Bansos Jokowi PDIP Gibran." Video tersebut beredar di YouTube. Dalam unggahan halaman awal video tersebut terdapat narasi keputusan menohok Bu Risma pamit dari Kemensos. Rekaman video orang tunawisma ungkap hal aneh. Kanal YouTube Jagat Politik membagikan video ini pada 7 Januari 2020. Video tersebut berdurasi 10 menit 48 detik telah ditonton 1.400 orang. Dari hasil penelusuran tim cek fakta Medcom, klaim Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengundurkan diri adalah salah. Faktanya tidak ada informasi valid dari media arus utama terkait hal tersebut. Dalam isi video tersebut tidak ada narasi pernyataan resmi dari Tri Risma hari ini mengundurkan diri. Video itu mencatut pernyataan dari pengamat politik Rocky Gerung terkait aksi belusukan Risma bertemu dengan tunawisma di kawasan Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Aksi belusukan Risma menemui tunawisma di Jalan Tamrin menuai polemik. Ramai diperbincangkan di media sosial terkait latar belakang tunawisma yang ditemui oleh Risma di kawasan yang steril dari tunawisma. Dilansir melalui liputan6.com, Humas Rehabilitasi Sosial atau Rehsos Kementerian Sosial Fatonah menceritakan aksi belusukan yang dilakukan Risma sejak hari pertama ia menjabat 28 Desember 2020 yang lalu. Fatonah mengungkapkan setiap pagi sebelum berangkat kerja, Risma selalu menemui para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di sekitar rumah dinasnya di kawasan Jakarta Pusat. Dua orang tunawisma yang ditemui oleh Mensos Risma pada 4 Januari adalah seorang kakek bernama Kastubi dan anak muda bernama Muhammad Faisal. Kastubi saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di Balai Resos Bekasi karena hasil rapid testnya reaktif. Katanya Pak Kastubi reaktif, jadi sekarang lagi isolasi mandiri di balai. Kalau M. Faisal sudah mengikuti pelatihan pembuatan kompos dan daur ulang sampah di balai. Pemprov DKI pun juga meminta Dinsos DKI mengecek identitas tunawisma yang kemudian ditemui Risma di Jalan Tamrin. Kemensos juga mempersilahkan Pemprov DKI untuk mengecek tunawisma yang ditemui oleh Mensos. Belakangan salah satu sosok gelandangan yang ditemui Risma bernama Nur Saman. Dilansir melalui CNN Indonesia, Nur Saman merupakan sosok yang disebut tunawisma dalam rilis Kementerian Sosial. Ia mengaku dirinya didatangi Mensos Tri Risma hari ini. Dalam rilis resmi Kemensos, tak ada tunawisma bernama Nur Saman yang ditemui Risma. Saat itu Risma menemui gelandangan bernama Faisal, Kastubi, dan Fitri. Nur Saman menegaskan bahwa namanya bukanlah Kastubi. Dalam foto Kemensos, sosok yang disebut Kastubi mirip dengan Nur Saman. Namun Nur Saman tak menjawab banyak saat ditanya soal pertemuan dengan Risma pada Senin lalu. Nur Saman hanya mengatakan dirinya menolak dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial X Kelandangan dan Pengemis, Pangudi Luhur, Bekasi. Sehingga kesimpulannya, klaim Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengundurkan diri adalah salah. Faktanya tidak ada informasi valid dari media arus utama terkait hal tersebut. Bongkar-bongkaran drama belusukan Mensos Risma di Sudirman dan Tamrin. Warganet pun membongkar drama belusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma di kawasan Sudirman dan MH Tamrin, Jakarta. Dalam belusukan itu, Risma berbincang dengan dua pengemis di jalanan Tamrin Sudirman, Jakarta Pusat. Ternyata satu di antara pengemis itu diduga merupakan simpatisan salah satu parpol. Hal itu terungkap usai dari akun Instagram @undercover.id mempostingnya pagi Rabu 6 Januari. Dalam postingan tersebut terbagi dalam 3 foto, terlihat berbagai bukti mulai dari dua pengemis yang makan hingga komentar di salah satu postingan. Netizen Indonesia nggak ada obat sih, telitinya minta ampun, tulis @undercover.id Rabu 6 Januari. Sebagai yang sering mondar-mandir di seputaran Matraman, gue penasaran juga nih sama bapak itu. Kapan-kapan gue samperin gue foto orangnya ke tempat jualan posternya di Minangkabau, Manggarai. Ujar akun @sumaisma mengomentari sosok pengemis yang berbincang dengan Risma. Dalam postingan lain juga terlihat dua pengemis yang ditemui Risma sedang asyik makan di salah satu restoran.
Foto itu kemudian diposting akun Facebook @wendra_setiawan. Hingga kini postingan tersebut telah disukai 2.683 akun dan dibanjiri 900 komentar. Selain itu, gelandangan yang dibelusuki oleh Risma sedang ditelusuri oleh pihak redaksi FIFA. Belusukan Mensos Tri Risma hari ini atau yang biasa disapa Risma sedang menjadi perbincangan warganet. Bahkan warganet berupaya melakukan penelusuran dan membuktikan belusukan Mensos hanya pencitraan semata. Pembuktian warganet menjadi topik menarik di media sosial. Tak segan-segan warganet pun mencari tahu siapa saja yang menjadi sasaran belusukan Risma ini. Salah satunya adalah akun Twitter @andisp211. Ia mengunggah beberapa potongan gambar yang berisikan pembuktian warganet. Gembel ternyata bisa jadi profesi yang menguntungkan. Bisa ikut drakor tanpa casting pastinya. Bunyi caption yang tertera pada postingan itu. Pada potongan gambar yang diunggah itu, Andika juga menampilkan pembuktian warganet tentang seorang gelandangan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang ditemui Mensos Risma beberapa waktu lalu di kawasan Sudirman Tamrin. Kalau yang menghadap ke depan atau yang rambut putih ubanan, kayak kenal itu. Tukang jualan poster Soekarno, memang dia orang PDIP. Lokasi jualannya Jalan Minangkabau, Manggarai. Selain itu, dia juga jualan kelapa muda, terciduk juga. Tulis akun Ade Idol yang di-capture dan diunggah oleh Andi yang dibalas oleh beberapa komentar dari akun lain. Bermodalkan postingan viral ini, redaksi FIFA pun berkesempatan menemui langsung PMKS yang dimaksudkan dalam pembahasan warganet. Apa yang disampaikan oleh Ade Idol berdasarkan alamat yang ada memang benar. Namun oknum PMKS yang ditemui Mensos Risma ini enggan bicara. Ia tak mau mengakui bahkan saat sudah ditujukan fotonya saat ditemui Risma di depan sebuah ruko berpintu merah dan juga foto saat sedang makan di warung. Nggak ada, saya nggak ketemu Mensos. Hari-hari di sini, katanya saat ditemui di Jalan Minangkabau, Tebet. Di lokasi tempat ditemui PMKS ini memang terdapat tempat jualan poster Soekarno, poster Megawati dan poster-poster lainnya. Persis di samping tempat jualan poster terdapat sebuah lapak kelapa muda. Tepat di depan lapak kelapa muda tersebut, jurnalis FIFA menemui oknum ini yang fotonya viral di media sosial. Namun pembicaraan dengan oknum ini terhenti saat seorang dari dalam lapak poster tersebut memanggilnya untuk masuk. Ia kemudian masuk ke dalam lapak dan tak mau menjawab pertanyaan dari wartawan. Jika benar tunawisma itu dadakan, lebih baik terhormat Risma mundur dari Mensos. Aksi belusukan Mensos Tri Risma hari ini di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin masih menjadi sorotan publik. Terbaru unggahan netizen di media sosial, salah satu tunawisma yang ditemui Risma merupakan simpatisan PDIP yang bekerja sebagai pedagang poster dan juga kelapa muda. Merespon hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Denny Kurniasha mengatakan, terlepas dari kebenaran tunawisma yang ditemui Risma merupakan aktivis politisi PDIP itu memang mengesankan tindakan politis. Dedi melihat apa yang dilakukan Risma lebih kentara sebagai seorang wali kota. Seharusnya, kata Dedi, Risma dapat menjalankan amanah Presiden Jokowi dengan menghadirkan kebijakan berskala nasional. Dengan demikian, kesejahteraan sosial yang dihadirkan untuk seluruh warga dapat terimplementasi dengan maksimal. Tapi justru disayangkan Risma malah memperlihatkan kontestasi popularitas dengan pemerintah DKI Jakarta, sehingga kental nuansa menyiapkan atau disiapkan untuk Pilkada DKI. Terkait dengan tunawisma yang dibilang dadakan ditemui oleh Risma, Dedi mengatakan jika benar yang ditemui Risma itu benar-benar tunawisma, maka salah. Terkait dengan tunawisma dadakan yang ditemui Risma, Dedi mengatakan jika benar yang ditemui Risma itu bukan benar-benar tunawisma, maka sebaiknya wali kota Surabaya 2 periode itu segera mundur dari jabatannya.